Pada tahun 2011, Google memperkenalkan konsep Zero Moments of Truth atau ZMOT yang mendisrupsi model mental 3 langkah dari pemasaran. Merek-merek besar dari GE yang menjual mobil hingga P&G yang menjual consumer packaged goods, semuanya menerapkan ZMOT dan melihat penjualan mereka bertumbuh. Apa itu ZMOT dan bagaimana kita bisa memanfaatkannya? Kita mulai dengan mengupas apa yang dimaksud dengan ZMOT, contoh-contohnya hingga kenapa ZMOT begitu penting untuk bisnis Anda. Kemudian, kita langsung menukik tajam mengupas studi kasus yang akan membantu Anda lebih memahami aplikasi ZMOT di bisnis Anda. Kita akan bedah bagaimana Niaga Hoster, perusahaan layanan web hosting terkemuka karya anak bangsa, mampu memanfaatkan ZMOT untuk mendongkrak kinerja bisnisnya. Di akhir video, ada beberapa tips yang akan saya bagi pada Anda untuk membantu perusahaan Anda mulai menerapkan ZMOT. Zero Moments of Truth atau ZMOT menggambarkan cara konsumen mencari informasi secara online untuk membuat keputusan tentang merek yang ia ingin beli. Nah, untuk memahami apa itu ZMOT dan bagaimana cara kerjanya, kita perlu memahami dulu apa yang dimaksud dengan Moments of Truth, yaitu momen atau waktu ketika pelanggan bertemu dengan produk atau layanan yang kita jual. Pada bulan September tahun 2005, The Wall Street Journal menerbitkan berita halaman depan yang mengubah wajah pemasaran. Berita itu menceritakan tentang pentingnya 7 detik saat pembeli berdiri di depan rak toko yang penuh dengan beragam produk yang dipajang. Saat itulah pelanggan memutuskan mana produk yang akan dibeli. Perusahaan consumer packaged goods terbesar, Procter & Gamble atau P&G, menyebut momen itu sebagai First Moments of Truth, momen kebenaran pertama, atau FMOT. Momen ini sangat penting bagi P&G sampai-sampai mereka menciptakan posisi khusus di perusahaan dengan title Direktur FMOT. Pada tahun yang sama, CEO Procter & Gamble, A.G. Langley, menambahkan Second Moments of Truth, momen kebenaran kedua. Dia mengatakannya seperti ini, merek-merek terbaik secara konsisten memenangkan 2 momen kebenaran. Momen pertama terjadi di rak toko ketika seorang konsumen memutuskan apakah akan membeli satu merek atau lainnya. Yang kedua, terjadi di rumah ketika dia menggunakan merek tersebut dan kemudian senang atau tidak. Namun apa yang membawa pelanggan pada first moments of truth? Jawabannya adalah stimuli, sebuah pemicu. Stimuli ini bisa berupa iklan yang kita lihat, postingan teman di medsos, atau mungkin kita lihat teman kita menggunakan produk atau layanan tertentu, atau teman cerita tentang pengalamannya, atau dalam konteks B2B, atasan yang bisa jadi minta dicarikan vendor. Jadi lengkapnya gini, misalnya nih ya, Anda lagi main Instagram, scrolling lini masa Anda, ada iklan handphone terbaru dari merek yang Anda sukai. Kebetulan pikir Anda, saya memang lagi cari handphone baru. Nah, iklan itu adalah stimuli. Sepulang Anda dari kantor, Anda mampir ke toko handphone. Anda lihat produk handphone itu dipajang dengan apik. Kemasannya bagus. Kemudian seorang salesman muda menjawab semua pertanyaan Anda. Anda pun mencoba handphonenya. Dan akhirnya Anda membeli handphone itu. Nah, serangkaian aktivitas tadi adalah first moments of truth. Setelah Anda sampai rumah, Anda mulai menggunakan handphone itu untuk nelpon, berselancar di internet, atau mendengarkan musik. Nah, itu adalah second moments of truth. Rangkaian proses tadi disebut dengan 3 langkah mental model pemasaran. Ketiga langkah tadi sangat penting bagi pemasar. Perusahaan yang mampu mengoptimalkan ketiganya dengan baik akan menikmati hasil penjualan yang fantastis. Setidaknya dulu begitu. Kenyataannya saat ini perilaku pelanggan udah berubah. Pelanggan sekarang dihujani oleh banyak banget stimuli dengan sumber dan format yang beraneka ragam. Menawarkan beragam produk yang itu mirip-mirip 11-12. Maka sebelum berangkat ke toko, pelanggan ingin cari tahu dulu mana sih produk yang sekiranya paling pas untuknya. Untungnya sekarang ini informasi mudah sekali bisa kita akses. Google bersama TNS melakukan studi komprehensif terhadap 8.000 pelanggan wanita di Asia dalam 6 kategori. Makanan dan minuman, perawatan kulit dan kosmetik, perawatan rambut, perawatan mulut, perawatan bayi, dan produk rumah tangga. Mereka ingin cari tahu, apa sih pengaruh terbesar yang bisa membuat pelanggan beralih dari ragu-ragu menjadi memutuskan untuk membeli? Nah, dalam studi itu, Google menemukan bahwa 78% wanita Asia menggunakan pencarian sebagai bagian penting dari proses keputusan mereka membeli.
Studi itu juga mengungkapkan rata-rata wanita Asia menggunakan 6,3 sumber informasi untuk membuat keputusan berbelanja. Dari iklan TV, artikel majalah, hingga rekomendasi dari teman dan keluarga. Juga tentu saja situs web, rating, media sosial, dan blog online. Pre-shopping activities atau aktivitas pra-belanja ini terjadi di setiap kategori. Pelanggan menggali lebih banyak informasi dari lebih banyak sumber sebelum mereka akhirnya membeli. Nah, aktivitas mencari informasi inilah yang disebut dengan zero moments of truth. Sebuah langkah tambahan yang terjadi antara stimulus dan first moments of truth. Google menemukan bahwa 84% pembeli mengatakan bahwa Zmod membentuk keputusan mereka, dan semakin ke sini, semakin banyak orang yang membuat keputusan pembelian pada zero moment tersebut. Contohnya, pada saat saya ingin membeli mobil baru di awal tahun ini, saya nggak pergi ke pameran mobil, apalagi mengunjungi dealer-dealer mobil satu persatu ya. Saya berselancar di internet, mencari informasi, dan menonton beragam review mobil dari YouTuber favorit saya ya, Fitra Eri dan Omobi. Setelah itu, saya putuskan mana mobil yang ingin saya beli. Baru kemudian saya ke dealer. Itu pun cuma untuk formalitas aja dan cek fisik dari mobilnya. Rishad Tobakowala, Chief Strategy and Innovation Officer Vivaki, mengatakan, hari ini, ketika konsumen mendengar tentang suatu produk, reaksi pertama mereka adalah, saya akan mencari informasinya secara online. Lalu mereka pun melakukan a journey of discovery tentang produk, layanan, masalah, dan peluang. Hari ini, Anda tidak berada di belakang pesaing Anda. Anda tidak ketinggalan teknologi. Anda berada di belakang konsumen Anda. P&G juga mengakui pentingnya Zmod ini. Freddy Barucha, Chief Marketing Officer Asia Procter & Gamble berkata, memenangkan Zmod menjadi bagian integral dari strategi pemasaran Procter & Gamble. Zmod memungkinkan konsumen untuk membuat pilihan yang lebih tepat sebelum sampai ke toko. Jika kami tidak mengkomunikasikan keunggulan merek kami saat dia menjelajah atau mencari di internet, maka merek kami tidak akan menjadi pertimbangan utamanya. Memimpin perubahan ini adalah bagian dari DNA kami di P&G. Riset dari Cisco menyebutkan bahwa perusahaan yang lebih dulu go online dan menerapkan Zmod akan mendapatkan keuntungan 8 kali lipat dibandingkan perusahaan yang baru saja beralih ke online. Oh ya, Zmod yang kita bicarakan ini bukan hanya untuk toko atau barang kemasan aja ya. Zmod berlaku juga di semua jenis produk, di semua industri, dan juga di B2B atau B2C. Juga di bidang-bidang publik seperti pendidikan dan politik. Nah, lalu gimana nih cara mengoptimalkan Zmod untuk produk atau layanan kita? Supaya memudahkan bagi teman-teman pelajarinya dan nantinya mempraktekannya, kita akan pakai real case study di Indonesia. Beberapa waktu yang lalu, saya berbincang-bincang tentang Zmod ini dengan Ade Syahlubis, CEO Niaga Hoster, perusahaan penyedia jasa web hosting terkemuka di Indonesia. Ternyata, Zmod adalah yang justru jadi senjata rahasia Niaga Hoster untuk bisa naik daun menjadi penyedia layanan yang sangat hebat di Indonesia. Pertanyaannya, gimana sih Niaga Hoster memanfaatkan Zmod? Tahun 2013, pada saat belum banyak pemain di industri hosting seperti sekarang, Niaga Hoster menawarkan layanan unlimited hosting untuk pertama kalinya. Saat itu, promosi layanan hosting belum populer. Bahkan pemain utama di pasar saat itu juga masih belum mengedepankan digital presence untuk promosi produknya. Nah, dari situlah Niaga Hoster yang memiliki visi ambisius untuk mendominasi pasar hosting di Indonesia memberanikan diri untuk bereksperimen menerapkan konsep Zmod. Sebuah konsep yang terbilang masih sangat baru pada masa itu. Niaga Hoster percaya dengan menerapkan Zmod secara serius sejak awal, ia akan bisa memberikan dampak yang besar. Tidak hanya dalam urusan bisnis, namun juga yang lebih penting, menciptakan kesadaran akan peluang internet untuk masyarakat Indonesia. Niaga Hoster kemudian membekali dirinya dengan referensi, ilmu-ilmu, serta best practices terbaru terkait Zmod. Dan dari situlah kemudian Niaga Hoster aktif bereksperimen, terutama untuk menciptakan digital presence yang impactful. Niaga Hoster melakukan uji coba dari satu channel ke channel lainnya, berharap bisa hadir di channel tempat calon customer-nya berada, dan selalu hadir dengan terobosan digital marketing terbaru. Melalui Instagram Ads, Facebook Ads, Google Ads, hingga mulai melakukan search engine optimizations, Niaga Hoster mulai gencar melakukan promosinya. Tapi sayangnya, upaya itu tidak membuahkan hasil seperti yang diinginkan. Niaga Hoster kemudian menyadari bahwa ia salah pendekatan. Apa yang dilakukan itu kebanyakan menghadirkan stimulus, bukan Zmod. Selain itu, Niaga Hoster terlalu fokus pada mempromosikan produk dan layanannya, menunjukkan kehebatan-kehebatannya. Fokus Niaga Hoster adalah pada dirinya sendiri. Nah, disitulah letak kesalahannya. Pelanggan nggak peduli pada bisnis Anda atau produk Anda. Mereka hanya peduli pada dirinya sendiri, pada masalah-masalah mereka sendiri, dan pada solusi-solusi untuk masalah tersebut. Ternyata menerapkan Zmod nggak semudah memindahkan promosi ke channel digital ya. Ada hal yang lebih penting dari itu,
yaitu adanya reciprocity atau timbal balik. Seperti yang dikatakan Kim Kadlec, Vice President Global Marketing Group Johnson & Johnson, kita sekarang harus engaging people, melibatkan orang-orang dengan cara yang berguna atau membantu kehidupan mereka. Konsumen ingin memuaskan kebutuhan mereka, dan kita harus ada untuk membantu mereka dengan itu. Dengan kata lain, bagaimana kita bisa memberikan nilai untuk mereka daripada hanya sekedar mengirim pesan. Inilah yang sering dilewatkan banyak perusahaan yang baru aja beralih ke digital, termasuk Niaga Hoster pada saat itu. Di awal-awal masih kental kecenderungan untuk menunjukkan kehebatan produk dan mempromosikannya secara hard selling. Itu mengapa hasil penerapan Zmod di awal nggak seperti yang diharapkan hasilnya. Menyadari itu, Niaga Hoster mengubah pendekatannya. Niaga Hoster mulai membuat video-video YouTube berisi konten tutorial pendek. Tujuannya tentu untuk memudahkan konsumen menggunakan hosting yang telah dibeli. Lewat konten semacam itu, Niaga Hoster ingin memastikan bahwa konsumen mendapatkan bantuan yang dibutuhkan tanpa perlu menghubungi CS atau Customer Service. Nah, menurut Anda, apakah Niaga Hoster sudah benar pendekatan Zmod-nya? Belum ya, belum juga. Kenapa? Karena pertama, tujuan video-video tersebut adalah untuk mengurangi pekerjaan CS. Artinya itu kan untuk kepentingan perusahaan, bukan untuk pelanggan kan? Nah, yang kedua, video itu ditujukan untuk pelanggan existing, bukan calon pelanggan. Maka wajar jika video-video itu gak benar-benar bisa menjangkau audiens yang lebih luas seperti yang diharapkan oleh Niaga Hoster pada saat itu. Dari pelajaran itu, Niaga Hoster mengubah strategi kontennya. Niaga Hoster mulai mengeluarkan video dengan topik-topik edukasi yang sifatnya lebih umum. Misalnya ide bisnis, tutorial digital marketing, best practice SEO, dan lain sebagainya. Selain itu, Niaga Hoster juga melakukan edukasi menggunakan format dan channel yang lebih beragam, seperti blog, ebook gratis, dan juga online forum hingga online course. Walaupun dari sisi konten, format dan channel beragam, Niaga Hoster fokus pada kategori konten yang berkaitan dengan layanan Niaga Hoster, yaitu membantu audiens memaksimalkan website mereka sehingga memberikan manfaat dan profit yang optimal. Nah, dengan strategi baru itu, terbukti Niaga Hoster bisa menjangkau lebih banyak audiens sehingga jumlah incoming traffic atau jumlah pengunjung website resmi Niaga Hoster meningkat secara signifikan. Para pengunjung yang hadir di websitenya tentu saja udah siap untuk dikonversi menjadi penjualan. Walaupun begitu, Niaga Hoster belum puas. Jumlah peningkatan trafficnya masih belum sesuai ekspektasi. Niaga Hoster kan ingin mendominasi layanan hosting di Indonesia kan. Nah, apa yang kurang? Setelah melakukan evaluasi, mereka tersadarkan bahwa ada satu best practice yang mereka belum jalankan dengan sungguh-sungguh, yaitu Search Engine Optimization, atau optimasi mesin pencari, baik untuk Google maupun YouTube. Dan ketika mereka sudah mulai menjalankan strategi optimasi secara tepat, dan setelah melalui puluhan hingga ratusan kali eksperimentasi tentu saja, maka jumlah traffic dan tingkat penjualan Niaga Hoster pun meningkat secara drastis. Oke, sampai sini. Apakah Niaga Hoster udah merasa cukup menurut Anda? Belum ya, masih ada satu lagi nih yang perlu dilakukan Niaga Hoster, yaitu membangun engagement dengan pelanggan. Dari forum-forum online di mana siapapun dapat berdialog langsung untuk berdiskusi dengan tim Niaga Hoster, sampai juga tim customer service yang selalu ready 24 jam, Niaga Hoster memastikan bahwa dirinya selalu ada untuk pelanggan dan calon pelanggannya. Bahkan, Niaga Hoster juga meluncurkan program Virtual Summit, yaitu sharing session secara virtual bersama pakar untuk membahas topik seputar bisnis online dan teknologi pendukungnya. Dan nggak kalah menarik, ada juga program Audit Your Site, di mana konsumen akan mendapatkan layanan audit performa website dari sisi kecepatan, SEO, dan juga UI UX-nya. Apa yang dilakukan Niaga Hoster selaras dengan pesan dari Bob Thacker, Strategic Advisor Gravity Tank. Hari ini, katanya, engagement atau keterlibatan pelanggan bukanlah tentang menuangkan pesan sebanyak mungkin ke kepala pelanggan. Engagement adalah tentang memahami bahwa Anda harus hadir dalam percakapan saat mereka menginginkannya, bukan saat Anda menginginkannya. Upaya Niaga Hoster untuk mendominasi layanan web hosting di Indonesia tentu saja tidak berhenti di stimulus dan Zmod. Niaga Hoster harus bisa memainkan first dan second moment of truth-nya dengan piawai. Website Niaga Hoster didesain sedemikian rupa sehingga memudahkan pelanggan menemukan solusi yang dibutuhkan. Tim CS juga standby menjawab setiap pertanyaan-pertanyaan dari calon pelanggan. Proses pembelian dan instalasi pun dibuat dengan sangat-sangat mudah dan juga cepat. Itu adalah first moment of truth atau F-mode yang ciamik. Nah, ketika kemudian seseorang atau organisasi telah menjadi pelanggan, Niaga Hoster memastikan proses pengoperasian layanan hosting oleh pelanggan berjalan dengan seamless dan mudah. Jika ada masalah, tim CS siap turun tangan untuk menyelesaikannya. Niaga Hoster juga memiliki program loyalty berupa Niaga Hoster Points. Dan juga Niaga Hoster memiliki program Customer Meetup.
sebuah sesi khusus yang mempertemukan Niaga Hoster dengan customer secara rutin setiap 3 bulan sekali. Dalam setiap sesinya, Niaga Hoster benar-benar connect dan dekat dengan customer, sehingga mendengarkan feedback dari mereka untuk dapatkan insight. Nah, dari situ, Niaga Hoster dapat mengkonsep produk, layanan, serta pesan yang lebih sesuai dengan kebutuhan dan situasi pelanggannya. Itu adalah Second Moments of Truth atau S-Mod. Pelanggan yang puas dengan S-Mod ini akan menuliskan pengalaman positifnya di internet dan juga media sosial miliknya. Yang mana itu akan jadi sumber F-Mod untuk calon pelanggan berikutnya. Begitulah siklusnya berputar, menjadi spiral yang membesar dan mengangkat Niaga Hoster menjadi penyedia layanan hosting terkemuka di Indonesia. Dengan Zmod, Niaga Hoster berhasil menyalip pemain di industri hosting Indonesia dalam waktu 3 tahun aja. Buktinya bisa dilihat dari data Google Trends di rentang 2013 hingga 2022. Menurut data dari SimilarWeb, Niaga Hoster juga berhasil menduduki global rank, country rank, dan juga kategori rank yang jauh di atas pesaingnya. Niaga Hoster juga telah mengumpulkan puluhan ribu fans, followers, dan subscriber di Facebook, Instagram, dan YouTube. Selain itu, implementasi Zmod, Fmod, dan S-Mod Niaga Hoster yang ciamik itu mendorong pelanggan untuk menilai kualitas layanannya secara online. Misalnya di platform Google Businessku, Niaga Hoster mendapatkan skor rata-rata 4,8 dan masih banyak lagi review positif di situs-situs lainnya. Tentu saja keberhasilan Niaga Hoster ini bukan tanpa tantangan ya. Di awal Niaga Hoster memiliki pemahaman yang minim tentang Zmod. Selain itu, informasi best practice penerapan Zmod di industri web hosting masih sangat terbatas. Karena itu, Niaga Hoster harus gagal berkali-kali sebelum akhirnya menemukan cara terbaiknya. Proses iterasi terus-menerus, build, measure, learn dalam konsep Lean Startup menjadi panduan tim untuk terus memperbaiki strategi dan taktik Zmod-nya. Walaupun anggaran sangat terbatas pada saat itu, keseriusan tim dan CEO yang saat itu juga ikut turun tangan langsung akhirnya membuahkan hasil. Memang ya, perlu diakui bahwa penerapan Zmod nggak mudah. Pertama karena hampir selalu di awal kita nggak tahu konten apa yang diminati dan dibutuhkan pelanggan. Solusi apa sih yang mereka cari. Dan kedua, nggak seperti iklan yang satu arah. Zmod memiliki banyak sekali variabel yang kita tidak bisa kontrol. Nah, berikut ini adalah 5 karakteristik dari Zmod menurut Google. Pertama, Zmod terjadi secara online. Biasanya dimulai dengan pencarian di mesin pencari internet. Kedua, Zmod terjadi secara real time, kapan aja dan di mana saja. Ketiga, Zmod bersifat emosional. Pelanggan mencari untuk memuaskan kebutuhannya, untuk memperoleh solusi terbaik untuknya. Keempat, Zmod merupakan percakapan multi arah. Semua memiliki pendapat dan saling bersaing untuk mendapatkan perhatian. Dan kelima, Zmod semakin kesini, semakin tidak terjadi di situs resmi kita. Jikapun Anda mampu mengelola kelima karakteristik tadi dengan sangat baik, Anda masih punya satu tantangan lagi, yaitu merumuskan pesan yang tepat. Pesan yang beresonansi dengan pelanggan Anda. Pesan yang pelanggan Anda dengan senang hati akan sebarkan kemana-mana. Ian McKee memiliki saran untuk Anda terkait hal itu. Pertama, pesan itu harus luar biasa. Nggak ada orang yang mau membagikan sesuatu informasi yang membosankan. Konten Anda harus layak bagi seseorang untuk mau menyebutkannya kembali. Kedua, pesan itu harus relevan secara pribadi. Artinya relevan bagi pengguna dan teman-teman mereka. Ketiga, pesan itu harus berharga untuk diketahui. Bisakah itu membantu dia membuat keputusan yang lebih cerdas? Bisakah dia itu menghiburnya? Apakah cukup bernilai untuk dibagi ke teman-temannya? Pada intinya, Zmod adalah tentang menjadi semakin dekat dengan pelanggan. Dan untuk melakukannya, Anda perlu memahami pelanggan dengan sangat mendalam. Apa yang mereka cari? Kapan? Informasi apa yang sudah mereka miliki? Bagaimana keadaan pikiran mereka? Begitu pelanggan telah menjadi pusat dari apapun yang Anda pikirkan dan lakukan, maka Zmod akan hadir menyajikan keajaibannya. Jadi, sudah siap belum nih untuk menerapkan Zmod di perusahaan Anda?